Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi masa praaksara. Video ini dibuat sebagai salah satu media agar kalian bisa belajar di rumah. Hari ini tertanggal Rabu 22 April tahun 2020. Baik, untuk materi belajar akan langsung kita mulai. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu apa itu praaksara? Anak-anak yang tahu? Jika tahu, silakan tuliskan di buku kalian. Bebas. Apapun yang kalian tahu mengenai praaksara, silakan tuliskan. Baik, sudah, kita lanjutkan. Praaksara merupakan salah satu periode dalam kehidupan manusia ketika manusia belum mengenal tulisan. Ya, praaksara merupakan salah satu periode dalam kehidupan manusia ketika manusia belum mengenal tulisan. Kita lanjutkan. Mengenal masa praaksara. Mari kita mulai. Praaksara berasal dari gabungan dua kata, yaitu pra dan aksara. Pra artinya belum dan aksara yang artinya tulisan. Dengan demikian, praaksara adalah masa sebelum mengenal tulisan. Seperti itu. Kita lanjutkan. Masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan, yaitu masa di mana tidak ada tulisan. Masa praaksara dikenal pula dengan masa prasejarah. Jadi, kesimpulannya, masa praaksara bisa juga kita sebut dengan nama nirleka atau masa prasejarah. Praaksara memiliki tiga nama, yaitu yang pertama praaksara itu sendiri, yang kedua nirleka, dan yang ketiga itu prasejarah. Ketiga nama tersebut memiliki arti yang sama, yaitu zaman di mana belum ada tulisan. Lantas akan timbul pertanyaan di benak kita. Mengapa tulisan menjadi pembatas untuk waktu masa praaksara? Mari kita cari jawabannya. Ada 6 poin penting kenapa waktu menjadi batas. Mengapa tulisan menjadi batas waktu masa praaksara? Itu yang pertama, aksara atau tulisan adalah hasil kebudayaan manusia. Yang kedua, fungsi utama dari aksara adalah untuk berkomunikasi dan membaca sesuatu. Yang ketiga, sekelompok manusia yang telah mengenal tulisan biasanya meninggalkan catatan tertulis kepada generasi berikutnya. Yang keempat, catatan ini dapat berupa batu tulis atau prasasti dan naskah kuno. Yang kelima, dari catatan tertulis tersebut, kita dapat mengetahui kehidupan orang zaman dahulu. Dan yang keenam, dengan demikian, penemuan aksara merupakan faktor penting untuk mengetahui suatu peradaban. Lanjutkan. Mengenal masa praaksara. Di situ ada gambar manusia prasejarah sedang berburu binatang. Jadi pertanyaan, kapan waktu dimulainya praaksara dan kapan waktu berakhirnya? Jika ada awal, tentu ada akhir. Sama saja dengan praaksara. Masa praaksara dimulai sejak manusia itu ada. Itulah titik dimulainya masa praaksara. Adapun waktu berakhirnya masa praaksara adalah setelah manusia mulai mengenal tulisan. Berakhirnya masa praaksara tidak sama bagi tiap-tiap bangsa. Kenapa demikian? Kita lihat. Bangsa Mesir dan Mesopotamia mengenal tulisan sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan masyarakat Indonesia mulai mengenal tulisan sejak abad ke-5 Masehi. Nampak ya perbedaannya? 3000 tahun sebelum Masehi dan abad ke-5 sebelum Masehi. Hal ini diketahui dari yupa atau batu bertulis peninggalan kerajaan Kutai yang terdapat di Muara Kaman di Kalimantan Timur. Jadi, semua bangsa itu memiliki masa praaksara yang berbeda-beda. Bangsa Indonesia, bangsa Cina, bangsa Amerika, bangsa Mesir, bangsa Arab, orang-orang di Afrika itu memiliki masa praaksara yang berbeda-beda. Berikutnya, lalu jika ada bahasa praaksara,
di mana masa itu tidak ada tulisan, bagaimana cara kita mengetahui kehidupan pada masa praksara? Ada 3 hal yang bisa kita ketahui. Yang pertama, kehidupan masa praksara dapat dipelajari melalui peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh manusia yang hidup pada waktu itu. Apa saja sih peninggalannya? Itu ada 2 jenis. Peninggalan itu dapat berupa artefak dan fosil. Dan yang ketiga, artefak membantu kita untuk memperkirakan bagaimana perkembangan kehidupan manusia. Dan fosil membantu kita untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan fisik makhluk hidup pada masa praksara. Baik anak-anakku, segitu dulu untuk materi hari ini mengenai masa praksara. Jika ada yang ingin bertanya, silakan tanyakan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.